don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Indonesia merdeka dari tahun 1945. Namun saat itu Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan kita. Mereka datang lagi ke sini karena ingin mengkolonialisasi atau ingin menguasai negara kita lagi. Akhirnya mereka datang lalu melancarkan namanya agresi militernya. Dan saat itu ibu kota kita terpaksa dipindahkan untuk sementara waktu dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946 karena situasi kota Jakarta saat itu dianggap tidak aman, tidak kondusif. Meskipun sudah dipindah ke Yogyakarta ibu kotanya, ternyata Belanda tetap aja datang mengikuti. Akhirnya mereka melancarkan namanya Operation Pride atau kita kenal dengan nama agresi militer Belanda yang kedua pada bulan Desember tahun 1948. Mereka menyerang Yogyakarta. Singkat cerita, Yogyakarta pun juga berhasil takluk dikuasai oleh Belanda. Setelah itu para pimpinan kita ditangkap. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Bung Syahrir, dan beberapa menterinya. Mereka ditangkap, akhirnya dibuang, diasingkan ke Sumatera sana. Meskipun begitu, pejuang kita saat itu tetap melawan. Mereka bergerilya dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman dan pasukannya bergerilya mulai dari Yogyakarta, jalan kaki sampai ke Kediri sana, Jawa Timur. Lalu terakhir beliau bikin markas di Pacitan saat itu cukup lama di Bukit Jaduk, namanya di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Setelah markas terakhir Jenderal Sudirman, jarak yang beliau tempuh selama bergerilya ada kurang lebih sekitar 1009 km ditempuh dalam kurun waktu 6 bulan. Dan saat bergerilya pun Jenderal Sudirman saat itu terpaksa harus ditandu oleh para pasukannya karena beliau sedang menderita sakit paru-paru yang cukup parah ya. Hanya satu paru-paru beliau yang berfungsi. Jadi beliau saat itu baru saja keluar dari rumah sakit. Begitu keluar langsung memimpin gerilya ya saat itu. Jadi belum dikawal ya, belum ada rider, belum ada mobil yang pakai strobo di jalan tol. Jadi beliau tetap ya tetap di battlefront ya, walaupun dia panglima tertinggi. Dan puncaknya nanti ada peristiwa serangan umum 1 Maret di mana para pejuang dan rakyat kita saat itu mereka bersama-sama menyerang markas Belanda yang berada di seluruh wilayah Yogyakarta. Nah, serangan umum 1 Maret ini digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan saat itu dikomandoi atau dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto selaku komandan Wehrpres 3. Dan dari peristiwa tersebut, pejuang kita bisa menguasai wilayah Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Meskipun hanya 6 jam, peristiwa tersebut berikan dampak yang cukup besar terhadap perjuangan bangsa kita. Di mana sebelumnya Belanda harus mereka sebelum serangan umum mereka sudah menyebarkan propaganda ya. Jadi mereka menyebarkan berita hoax. Mereka bilang kalau Indonesia sudah tidak ada. Mereka juga bilang kalau pasukan kita sudah hancur. Maka saat peristiwa serangan umum pun pejuang kita juga langsung menyiarkan beritanya secara langsung ya melalui radio, dan beritanya juga akhirnya berhasil sampai ke perwakilan kita yang sedang rapat di markas PBB di kota New York. Ya, akhirnya PBB langsung mendesak Belanda untuk berunding dengan kita hingga terjadilah perundingan Rock-Royal yang diadakan di Hotel Destinasi Jakarta sana. Dan hasil perundingannya cukup menguntungkan untuk bangsa kita, di mana salah satu isi perjanjiannya Belanda harus mengembalikan pimpinan kita yang ditawan. Mereka juga harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia yang saat itu dimulai dari Yogyakarta. Dan peristiwa penarikan mundur pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Jogja Kembali yang terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Oke, kalau gitu sambil istirahat sejenak selama 10 menit. Langsung aja kita putarkan filmnya. Oh, ini masih ada yang mau gabung. Silakan kalau mau join di sini yang baru datang boleh.